Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqan nasa min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن Amma ba'd. Kepada sahibul hajah yang saya hormati Bapak Didi Haryanto beserta keluarga, kemudian kedua mempelai yang berbahagia yaitu Putra dan Maya, Al-Mukarramun para alimul ulama yang saya muliakan. Saya ingin menyapa Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami, juga PAMDI Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia, dan tentunya fans of Rama and Soneta Forza. Yang perlu diketahui di dalam terminologi Islam, antara suami dan istri itu tidak sama hak dan tidak sama kewajibannya. Tidak sama kewajibannya dan tidak sama haknya. Sebagaimana di agama-agama lain ada crossing right, crossing obligation, kewajiban silang dan hak silang. Artinya kewajiban seorang suami menjadi hak istri, kewajiban istri menjadi hak suami. Sebelum kita bahas hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satu tanda kebesaran dari Tuhanmu diciptakannya jodoh-jodoh dari jenismu sendiri. Jadi manusia diciptakan jodoh-jodoh dari jenis manusia sendiri, bukan dari jenis bangsa jin atau bukan dari jenis binatang. Ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya Allah berfirman, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kemudian aku ciptakan, aku hembuskan dalam dada kalian mawaddah wa rahmah. Apa itu mawaddah? Mawaddah artinya cinta, rahmah kasih sayang. Kalau mawaddah cinta itu konteksnya kepada seks. Mawaddah love, ya. Paham ya? Nanti mau paham. Rahmah itu humanity, kemanusiaan. Jadi Allah memberikan modal dasar yang sangat kuat, cinta dan kasih sayang, love and humanity. Jadi di samping rasa cinta antara laki dan perempuan, diberikan juga rasa kasih sayang sesama manusia. Inilah modal dasar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk bisa mencapai rumah tangga yang bahagia, halo Putra, halo Maya, tentunya kita harus melaksanakan aturan main yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena banyak kita dengar hari ini menikah dengan pesta besar-besaran, 3 bulan kemudian bercerai. Ada nggak yang begitu? Ada.
Anak yang begitu. Kita banyak melihat berita di televisi, ya. Pesta miliaran 1 tahun bubar. Kenapa demikian? Karena mereka tidak melaksanakan prinsip-prinsip berumah tangga, aturan main berumah tangga yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau putra dan maya mau abadi puluhan tahun, bahkan sampai mati nanti, sampai surganya Allah, nggak ada cara lain selain melaksanakan aturan main dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap? Oke, kita lihat apa kewajiban suami yang menjadi hak istri. Pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fi nisa akhadhtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Hai para suami, takutlah kamu kepada Allah tentang istrimu. Kenapa? Istrimu itu adalah amanat Allah, bukan hanya amanat mertua, tapi maya adalah amanat dari Allah di samping amanat mertua. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan aku halalkan kamu menggaulinya dengan kalimat-kalimat Allah. Jadi di sini pertama, sang suami harus betul-betul menjaga istrinya dengan cinta dan kasih sayang, tidak boleh menyakiti istrinya zahiran wa batinan. Nggak boleh maki-maki istri, bisa? Nggak boleh pukul-pukul istri, ya. Itu sekarang udah ada hukumnya itu, KDRT, ya. Kekerasan dalam rumah tangga bisa dihukum itu. Yang kedua, apa kewajiban suami menjadi hak istri? Qala ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin wanita. Nah, ini harus disepakati, Maya. Tadi bahwa aturan main yang kedua, ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga, pemimpin rumah tangga. Artinya istri dan anak-anak itu anak buah. Paham? Kenapa laki-laki menjadi pemimpin rumah tangga? Ada dua alasan. Yang pertama, alasan secara historis, bahwa perempuan diciptakan dari unsur laki-laki. Wa khalaqa minha zawjaha, aku ciptakan istrinya Adam dari unsurnya Nabi Adam alaihissalam. Itu faktor yang pertama. Jadi fabima ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena laki-laki dilebihkan dari wanita secara fisik dan psikis. Yang kedua, fabima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki diwajibkan menafkahi rumah tangga. Jadi Maya, yang belikan pakaian putra, ya, yang belikan lauk pauk beras tiap hari putra, yang ngasih mobil putra, yang ngasih deposito bank putra. Oke, itu kewajiban putra yang menjadi hak Maya. Oke, kewajiban saya menjadi hak istri. Lalu apa kewajiban istri sebagai hak suami? Jadi kewajiban istri adalah harus menjadi istri yang salehah. Sebagai kompensasi daripada kewajiban suami tadi, maka istri harus menjadi istri salehah. Apa itu istri salehah? Tahu nggak hadiahnya istri salehah? Surga. Ada dua hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istri salehah. Yang pertama, filhadkhulil jannah min ayyi babin syi'ti, diperkenankan nanti kalau sudah mati masuk surga dari pintu yang mana saja. Yang pertama. Yang kedua, nanti dibangkitkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cantik dari bidadari. Amin ya Rabbal. Amin. Istri salehah itu syaratnya 5. Ya, perhatikan. Kalau ada 5 ciri ini, dia salehah.
Yang pertama, idza shalatil mar'atu khamsaha, salat 5 waktu, bisa. Yang kedua, wasomat syahraha, puasa di bulan Ramadan, bisa. Yang ketiga, ini agak susah. Idza nazarta ilaiha sarat, kalau dipandang oleh suami, suami merasa senang. Kenapa? Karena istri salehah pandai menjaga penampilan di hadapan suami dan pandai menjaga akhlakul karimah. Penampilannya selalu rapi, ya, tidak sembarangan. Ini biasanya ibu-ibu ini kalau udah punya anak satu, tampil depan suami sembarangan aja. Segala daster yang udah keteknya udah soek masih dipakai. Tuh kadang-kadang kutangnya udah putus, BH-nya udah putus, masih disambung pakai peniti. Jaga penampilan di hadapan suami, sehingga suami kalau melihat istri selalu merasa senang. Ini yang ketiga. Dan senang memandang akhlaknya, ya, nggak nyebelin, nggak cembetat-cembetut, nggak marah-marahin suami, enak dipandang lahir dan batin. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa syaratnya? Wa idza amartaha ata'atka, kalau diatur oleh suami nurut, karena suami itu pemimpin. Kalau diatur oleh pemimpin nurut, nggak ngeyel. Paham? Syarat yang kelima, wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha, kalau dia tidak berada di sisi suaminya, dia pandai menjaga hartanya dan pandai menjaga kehormatannya. Kalau 5 ciri ini ada pada seorang wanita, maka inilah istri salehah, dan dia berhak masuk surga Allah dari pintu yang manapun, dan nanti dibangkitkan lebih cantik dari bidadari. Amin. Amin. Nah, sebelum saya tutup dengan sebuah bonus lagu, mari kita berdoa untuk kedua beliau ini. Kita doakan agar seperti tadi, langgeng min dunya ilal akhirah, diberikan kemudahan dalam mencapai kehidupan, kemudian diberikan anak-anak yang saleh dan salehah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ألف بينهما كما ألفت آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت يوسف وزليخا. ألف بينهما كما ألفت محمدا صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.